Nah, momen-momen kayaknya dia tuh waktu itu Ramadan tuh udah di sana ya. Saya nggak tahu tuh. Apakah Ramadan kemarin udah di Rusia belum? Udah dong. Nah, itu bagaimana ceritanya? Berapa jam durasi puasanya, terus bagaimana buka puasa dan lain sebagainya. Apalagi tantangan puasa ya, sholat benar-benar nggak boleh maksudnya ya sehari-hari emang nggak boleh putus, cuma kan puasa itu kan kita pengennya ibadah lebih ditingkatin lagi ya. Ini sholat wajibnya aja sulit, apalagi kita mengerjain ibadah-ibadah sholat yang sunnah-sunnah lainnya. Nah itu gimana tuh mas zaman puasa itu, tantangannya gimana? Jujur aku sempet down ya di puasa, misalnya di Ramadan kemarin, karena aku merasa kita kan pasti evaluasi ya dari satu Ramadan ke Ramadan yang lain. Nah, aku tuh ngerasa kayak, aduh gila ini kacau banget Ramadan gue kali ini, kayak jelek banget ibadah gue. Kayak gue tuh sempat ada di fase-fase itu deal gitu. Karena di Indo kan kita bisa maksimal ya istilahnya, itikaf tuh bisa, gitu kan, push 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 gitu. Di sini kan nggak bisa kayak gitu. Nah, kalau gue sih beruntungnya ya, kan Ramadan itu kan berganti ya tiap tahun waktunya kan. Pas gue itu lagi kalau nggak salah tuh lagi winter ke spring. Nah, jadi kalau winter ke spring itu kan malam malam siangnya kan berubah lagi ya. Itu gue kemarin tuh kalau nggak salah 16 apa 17 jam, gue lupa ya. 16 jaman atau 17 jam puasa sih. Kalau tahun lalu tuh teman-teman gue tuh ada yang sampai 18 jam gitu-gitu kan. Nah, gue tuh masih ya oke lah. Pokoknya gue inget apa ya? Subuh itu kira-kira setengah 6 apa jam 5, terus bukanya tuh jam 8 malam atau 9 malam lah pokoknya. Jam segituan. Itu pas Ramadan kemarin. Nah, kalau Oke. sekarang nih, di summer ini kalau pas gue puasa sunnah gitu kan, itu jam 3 tuh udah subuh, kemudian bayangin, buka puasa jam setengah 11 malam. Iya, waduh, mantap itu Gue sebuah tuh kalau tantangan puasa sekali. sunnah ya udah kayak yang, udah gak bisa mikir Iya ya. lagi deh, kayak bener-bener kayak gak bisa diajak ngomong. Udah gak bisa diajak ngomong Hmm. lagi, kayak puasanya kayak, tapi ya ketika winter enak banget, puasa cuma dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore gitu. Jadi ya ibadah gue kayak merasa Ramadan kemarin, terutama tarawih itu kan di masjid sini ya, maksudnya tarawih ke masjid tuh kan dingin banget, terus abis itu di sini mulainya kan berarti malam Oh, ada masjid di sana berarti. Berarti di sana ada masjid di ya? tarawih, ada masjid. Oh, keren. Ada, cuma dua. Oh iya. Nanti Cuma kita dua. nanti kita bahas perkembangan Islam di sana. Terus lanjut lanjut lanjut. Iya, cuma dua. Tapi ya tarawih itu berat banget karena tarawih di Indonesia jam 8, berapa sih jam 8 ya? Apa ya dia? Di sini jam 10 malam, bayangin tarawih. Kalau gue pulang nih 2-3 rakaat gitu ya, jam 12 malam, bayangin. Jam 12 malam, terus nggak ada Grab, nggak ada Gojek. Ya jalan kaki, malam-malam. Terus tapi untuk Nah, teman-teman itu sih. di sana gimana? Apakah Nah, itu. Kan tidak eh tidak semua ya, maksudnya hmm, tidak, akhirnya dengan tantangan yang berat kalau kita sebelum berangkat nggak benar-benar menyiapkan ya, maksudnya menyiapkan ilmu, iman gitu kan. Ya ketika di sini ya akan banyak berubahnya gitu. Kalau misal gue maksudnya terbuka aja ya, kalau dibilang teman-teman yang banyak nggak sholat tarawih di masjid ya banyak gitu. Gue pun nggak full 30 hari di masjid gitu. Banyak yang gue sholat tarawihnya di dormitory gitu istilahnya. Gitu, karena ya kondisi kayak gitulah. Tapi ada masa-masa ketika malam ganjil atau apa kan kita pengen di masjid ya, atau pas awal-awal Ramadan ya kita di masjid ya itu karena kebetulan asrama. Jadi kayak di asrama gue asramanya beda ya sama temen-temen yang kayak deket banget gitu. Jadi ada sekumpulan cewek-cewek muslim yang cukup erat ya, ukuahnya gitu kan dari Indonesia, itu tuh di asrama satunya. Nah, mereka ini kan kalau kita pulang pisah dong karena asramanya beda. Ya udah gue sendirian gitu, kayak ya udah jalan-jalan sendirian. Yang paling ditakutin tiba-tiba ada anjing aja kan. Karena banyak anjing. Ada husky aja tiba-tiba kayak, oke oke. Jadi memang kalau kalau gue boleh tangkap memang ke sana untuk punya niatan tekad belajar di sana tuh bukan hanya perlu kecerdasan untuk mengejar hal-hal sifatnya kecerdasan duniawi ya, maksudnya kayak kita mengejar beasiswa di sana dan lain sebagainya, tapi yang sangat-sangat dipentingkan adalah kecerdasan sosial.
kegiatan sosial, di mana tadi kalau lihat ceritanya adalah bagaimana kita menanggapi situasi kultur shock, teman sekamar yang akhirnya seperti itu, hingga akhirnya Allah mudahkan. Jadi itu tantangan tersendiri ya, untuk bisa berkuliah keluar yang negara di sana seperti, karena kalau Dan katakan maksudnya kalau nggak kuat ya kita akan jadi orang yang betul. sangat berbeda dari budaya kita di Indonesia gitu. Betul, dan tantangan kita juga harus tahu di negara orang, kita harus bisa bersosial juga, mengkomunikasikannya itu perlu banget skill soft skill yang tak ternilai sih mungkin, untuk kita bisa survive di sana ya, seperti itu. Oke, menarik banget keseharian di sana tentunya. Gue udah kebayang gimana rumitnya, karena waktu itu gue pernah ke Filipina juga beberapa hari. Itu negara mayoritas Kristen juga, yang dimana gue untuk jadi sebagai muslim di sana makan aja susah. Itu masih Asia Tenggara ya, apalagi gue bisa netap di sana, itu kayak puasa dan sebagainya. Wah, udah gak kebayang rumitnya. Di sana gue kerjaan cuma makan McD kita, gue aja makan McD di sana nggak pakai saus, karena katanya sausnya mengandung gelatin kayak gitu ya. Ya kan, dan McD KFC pun di sini kan nggak bisa gue makan KFC McD karena nggak halal penyembelihannya. Oh Gue nggak gitu. makan. Emang dia Ya kan penyembelihan betul, hewannya mantap ya. nggak secara Islami. Iya bener, keren. Berarti gue ini dong, gue termasuk yang asal belajar pas di sono asal makan McD aja nih gue. Nah itu yang ini maksud gue ya Dil ya, orang banyak selalu ikut program bayar jutaan ya, setahu gue bahkan ada sampai 10 juta, 15 juta persiapan kuliah ke luar negeri. Tapi nggak ada platform yang ngasih persiapan untuk tadi ya, soft skill gimana sebagai muslim di luar negeri. Padahal kita harus dapat pemahaman halal food atau halal lifestyle tuh harus katam banget gitu sebelum berangkat, biar nggak, ya kata dia, oh iya juga ya ayamnya, oh iya juga ya dagingnya, penggorengannya digabung, ya kan ada menu babi pasti kan. Bener. Itu satu masalah yang sebenarnya harus di-solve sama-sama tuh masalah. Jadi bukan hanya Masalah banget. bukan hanya persiapan ke kampusnya, tapi juga tentang culture seperti itu ya. Karena kan gue kebayang, oke lah kita katakanlah masih bisa bersosialisasi karena kita mungkin aktif di organisasi. Tapi kalau orang yang mungkin anak yang tadinya kutu buku banget kan cukup ini ya, menantang sekali kalau untuk menjalankan kehidupan sehari-hari di sana ya. Gitu.